Hi everyone, welcome back to my channel. By the way, sebelum mulai, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, termasuk aku. Anyways, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Studio Tropic, namanya SPF Skin Pretty Filter Hybrid Sunscreen dengan SPF 50+ PA++. Nah, nama produk SPF ini katanya memiliki dua makna. Nah, yang pertama sebagai sun protection factor. Nah, SPF adalah broad spectrum hybrid sunscreen SPF 50+ PA++ yang efektif untuk menjaga kulit dari sinar UVA dan UVB, mencegah penuaan dini serta hiperpigmentasi. Nah, makna yang kedua adalah sebagai skin pretty filter, dilengkapi dengan teknologi skin fusion capsules. Nah, jadi kalian tuh kalau keluarin produknya, krimnya di tangan kalian tuh, kalian bakal lihat ada kayak bintik-bintik kecil gitu. Nah, itu tuh fusion capsulesnya ya. Nah, katanya mampu menetralkan kemerahan dan hiperpigmentasi pada kulit, sehingga membuat warna kulit terlihat lebih merata dan glowing tanpa white cast. Nah, selain itu, sunscreen Studio Tropic ini memiliki beberapa produk claims. Yang pertama, sheer adjustable tint gitu. Nah, kenapa sheer tint? Karena memang fusion capsulesnya setelah diratain tuh bakal kayak pecah gitu dan bakal ngeluarin kayak pigmen warna yang sheer gitu, dan juga skin benefitsnya gitu. Nah, terus ada lightweight formula, terus 0% alcohol and fragrance, terus vegan friendly, tint friendly, dan reef safe. By the way, mengenai claimsnya reef safe ini perlu aku bahas lebih lanjut ya, karena agak gimana gitu. Aku sebenarnya ingin bahas ini sebenarnya supaya tidak ada misinformation aja, karena di luar negeri tuh ini lagi ramai banget dibahas, terutama oleh scientist dan skin enthusiast lainnya gitu. Nah, ini yang aku lihat dari Instagramnya di EcoWell. Nah, di EcoWell ini namanya Jen. Nah, dia itu merupakan cosmetic scientist, science communicator, and podcaster. Nah, menurut postingan dia, sunscreen itu bukanlah penyebab coral bleaching atau bleaching terumbu karang gitu. Nah, jadi tuh klaim-klaim yang reef safe itu sebenarnya do more harm than good, yaitu untuk lingkungan dan juga untuk kesehatan manusia gitu. Untuk lingkungan karena juga sebenarnya tuh ketika orang-orang yang melakukan studi penelitian untuk membuktikan bahwa beberapa UV filter itu coral bleaching, itu menggunakan setting exposure yang ekstrim gitu untuk membuktikan hipotesis dia kalau beberapa UV filter tuh bisa merusak terumbu karang gitu. Jadi lebih kayak menyarankan kita yang baca postingannya, baca hasil penelitiannya itu untuk menggunakan UV filter lain, atau bahkan nggak pakai sunscreen sama sekali. Nah, ini lagi ramai dibahas di luar negeri gitu. Nah, katanya bukti-bukti studinya tuh yang berlebihan itu sebenarnya tidak mendukung ide atau kenyataan realitanya di lapangan gitu, karena sebenarnya penyebab coral bleaching atau bleaching terumbu karang tuh bukanlah sunscreen, bukanlah UV filter gitu. Nah, dari yang aku baca di postingannya di EcoWell dan juga di bagian comments-nya, aku juga cari dan baca gitu, sebenarnya tuh penyebabnya coral bleaching atau bleaching terumbu karang itu bukanlah sunscreen atau UV filter, melainkan isu utama yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu climate change gitu. Terus juga increasing water temperatures atau peningkatan suhu air gitu. Karena kan kalau global warming kan suhu air kan jadi temperaturnya jadi makin panas kan, dan itu juga mempengaruhi bleaching terumbu karang gitu. Jadi bukan salah sunscreen atau UV filter gitu. Jadi kalian kalau misalnya melihat membaca berita atau ada kayak produk-produk claims yang menyatakan kalau
produknya Reef Safe nih, ini nggak bakal merusak terumbu karang kok gitu. Sebenarnya itu misinformation ya. Jadi kalian sebaiknya pakai sunscreen tanpa memikirkan kayak, aduh ini gue bakal merusak terumbu karang nggak ya. Jangan khawatir, kalian tidak merusak terumbu karang kok dengan memakai sunscreen. Oke? Oke, jadi selain claims tersebut, aku juga menemukan beberapa claims dari Studio Tropic mengenai produk sunscreen ini dari postingan Frequently Asked Questions atau FAQ. Nah, ada yang menanyakan apakah sunscreen ini aman digunakan untuk kulit berjerawat. Menurut Studio Tropic, ya, ini untuk semua jenis kulit termasuk yang ada permasalahan jerawat gitu. Nah, terus apakah wudu friendly? Menurut Studio Tropic, iya gitu. Menurut aku sih sebenarnya sunscreennya Studio Tropic ataupun produk skincare lain, menurut aku sebenarnya not really wudu friendly gitu. Karena menurut aku ya, klaim wudu friendly itu kan artinya masih bisa nembus proteksi SPF-nya gitu kan, bisa nembus sunscreen kalian gitu kan. Menurut aku ya sebaiknya kalian kalau mau wudu ya, aku sih biasanya kayak hapus dulu pakai micellar water atau apapun yang kalian punya gitu, kayak makeup remover gitu, baru kalian wudu gitu, supaya apa ya, benar-benar yakin kalau airnya tuh bisa kena kulit kita gitu. Nah, terus juga mereka menyarankan ya dibersihin dulu pakai micellar water ataupun yang lainnya, terus baru reapply gitu setelah wudu gitu. Nah, terus ada pertanyaan apakah ada efek oksidasi? Kalau kata Studio Tropic tidak ada gitu, karena produk SPF ini tuh menghasilkan sheer coverage yang dapat mengadaptasi pada skin tone masing-masing gitu. Nah, seperti yang kalian lihat, aku tuh sekarang lagi pakai si sunscreen Studio Tropic, dan menurut aku iya, ini nggak ada efek oksidasi whatsoever, karena dari aku awal pakai sampai sore atau malam sebelum aku cuci muka ya nggak tambah menggelap atau gimana gitu, beneran warna tinnya tuh sama kayak gini gitu. Nah, terus apakah sunscreen Studio Tropic ini transfer ke masker? Nah, kalau kata mereka sih katanya tunggu menyerap dulu sekitar 10-15 menit, terus baru pakai setting spray untuk set wajah gitu. Nah, dengan kata lain maksud mereka adalah ini tidak transfer proof ya gitu. Ini aku buktiin, mumpung aku lagi keringetan nih karena panas ya. Ini aku buktiin kalau si sunscreen Studio Tropic yang ada sheer tintnya ini tuh tidak transfer proof. Ini aku udah tisu ya. Ini aku lagi keringetan banget. Kalian lihat nggak? Ini sheer tintnya ya. Sih, ini tidak transfer proof sama sekali gitu. Jadi kalau kalian berpergian gitu di balik masker ya, kalian harus pakai setting spray gitu supaya sheer tint dari sunscreennya tuh masih nempel gitu di kulit kalian gitu. Nggak kayak gini nih. Loh, itu hancur. Nah, selain itu ada pertanyaan apakah aman untuk kulit sensitif? Menurut Studio Tropic katanya aman karena mengandung 0% alkohol dan 0% fragrance. Namun disarankan melakukan patch test terlebih dahulu sebelum dipakai di wajah gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma produknya Studio Tropic ya, tapi kalian pakai skincare apapun sebaiknya patch test dulu. Jangan kayak aku yang nggak pernah patch test, pokoknya templokin aja ke kulit. Jangan ditiru ya, aku contoh yang buruk, jangan. Nah, lanjut. Jadi sunscreennya Studio Tropic ini tuh tersedia dalam 2 varian, ada yang mint dan yang peach. Nah, bedanya adalah di bagian packagingnya dan juga di bagian tutup-tutupnya. Kalau yang mint itu jelas tutupnya warna hijau mint gitu, sedangkan kalau yang peach ya tutupnya warna peach gini gitu, peach oranye gitu. Nah, kenapa ada 2 perbedaan varian gitu? Nah, jadi varian yang mint itu katanya lebih disarankan untuk yang kalian skin tone-nya light to medium, sedangkan kalian kalau yang skin tone-nya medium to dark sebaiknya pakai yang varian peach ini. Nah, seperti yang kalian lihat, karena
skin tone kulit aku tuh lebih ke medium to tan, makanya aku pilih yang varian yang peach. Sejujurnya ya, awalnya tuh aku mau pilih yang mint karena secara teori dan praktek kan kalau color corrector warna hijau mint gitu kan untuk koreksi kemerahan di kulit kita gitu kan, dan aku emang ada kemerahan di sekitar hidung dan area yang lain gitu. Nah, kalau color corrector warna peach itu kan yang oranye gitu kan sebenarnya lebih sering dipakainya kan di area yang gelap, terutama area gelap di bawah mata gitu kan. Nah, aku bingung karena aku punya kedua kondisi itu, kemerahan dan area bawah mata yang gelap gitu. Nah, tapi karena di Instagram Studio Tropic tuh ada kayak contoh kalau varian yang ini tuh untuk skin tone yang mana, ada kayak fotonya segala macam. Jadinya aku akhirnya memutuskan untuk beli yang varian yang peach karena kulit aku gelap gitu kan, medium to tan, nggak yang gelap-gelap banget lah gitu. Nah, tadi pagi pas aku pakai si sunscreen yang varian peach ini, aku kan pakainya cuma sampai yang ada tulangnya ini kan. Nah, terus jujur bagian yang bawahnya ini tuh, bagian yang di dada ini tuh aku nggak pakai sunscreen, jujur banget. Nah, ternyata pas aku ngaca tuh aku lihat banget perbedaannya kalau yang peach corrector, yang varian yang peach ini tuh memberikan tint warna yang kayak sedikit lebih dark daripada warna kulit aku gitu. Nah, terus aku kayak, oh untung gue beli yang peach gitu kan. Kalau beli yang mint kan takutnya kayak malah pigment tintnya tuh malah justru lebih terang daripada warna kulit aku gitu. Jujur, jadi kayak aku pakai sunscreen cuma sampai tulang ini kan, dan jadi tuh dari muka aku sampai leher aku bagian sini tuh kayak warnanya tuh kayak slightly darker than my natural skin tone gitu. Nah, jadi tuh di sininya gelap, terus di sini tuh warna kulit aku gitu. Jadi beneran kelihatan banget. Sedikit terlihat perbedaannya gitu kalau pakai sunscreen yang ada sheer tintnya gitu. Bukan cuma dari Studio Tropic sih, tapi biasanya kalau dari brand-brand lain sunscreen yang ada tintnya tuh biasanya sedikit terlihat perbedaannya gitu lah. Jadi sebaiknya kalau kayak aku nih pakai baju yang kerahnya kayak gini, sebaiknya pakainya beneran harusnya sampai bagian dada sih, tapi aku nggak pakai. Jujur sebenarnya hanya untuk ngasih tunjuk ke kalian aja kalau ada perbedaan sunscreen yang ada tintnya dan nggak ada tintnya gitu. Aku nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, tapi aku ngaca ini masih kelihatan ada sheer tintnya gitu ya. Ini kayak lebih gelap nih, muka sama leher sini agak gelap, sini biasa-biasa aja gitu. Nah, kelihatan nggak? Oke, lanjut. Sesuai namanya, hybrid sunscreen. Nah, jadi sunscreennya Studio Tropic ini tuh memiliki dua jenis UV filter, yaitu inorganic physical UV filter dan organic chemical UV filter. Nah, tapi pas aku research ingredients listnya ya, ternyata di sunscreennya Studio Tropic ini ada satu UV filter yang hybrid UV filter. Ada loh, bukan cuma chemical physical tapi juga ada hybrid UV filter. Wow banget, aku tuh kayak tercengang gitu. Nah, ini aku jelasin aja ya UV filternya apa aja nih, aku kasih taruh di sini. Nah, untuk organic chemical UV filters ada ethylhexyl methoxycinnamide atau octinoxide, terus ada ethylhexyltriazone atau Uvinol T 150 atau octyltriazone, terus ada octocrylene, terus ada phenylbenzimidazole sulfonic acid atau ensulizole, terus ada butyl methoxydibenzole metan atau nama lainnya avobenzone. Nah, terus ada bis ethylhexyl oxyphenol methoxyphenyltriazine atau nama lainnya tinosorb S. Nah, terus ada tris biphenyltriazine atau nama lainnya tinosorb A2B. Nah, terus untuk inorganic mineral physical UV filternya cuma ada satu, yaitu titanium dioxide. Nah, terus ada ini nih hybrid UV filternya, yaitu methylene bisbenzotriazoil tetramethylbutylphenol atau nama lainnya tinosorb M gitu. Nah, jadi bukan cuma dua jenis ya, tapi ada tiga jenis gitu. Inorganic physical UV filter, organic chemical UV filter, dan hybrid UV filter gitu. Seiring berkembangnya teknologi dan luasnya pengetahuan gitu, sains, ada loh yang namanya hybrid UV filter. FYI sekarang tuh aku lagi istirahat dulu karena
aku syutingnya udah lumayan lama dan bawel banget ya. Nah, seperti kalian lihat aku tuh lagi ngelap keringat pakai tisu. Tetap ya ada tinnya yang transfer ke tisu. Nah, aku tuh pernah lihat di postingan Instagramnya Ci Tutin gitu kan, Ci Agustin gitu kan. Nah, katanya berdasarkan percobaan dia dengan kamera UV itu, kalau kita ngelap keringat misalnya gitu di atas kulit kita yang sudah ada sunscreennya, itu katanya proteksi SPF-nya, proteksi UV filternya tuh bakal sedikit berkurang gitu, jadi kayak lebih tipis gitu. Karena kan kalau di kamera UV itu kalau kita pakai sunscreennya tuh merata tuh bakal warnanya tuh kayak gelap gitu kan gitu. Sebenarnya itu tergantung UV filternya yang dipakai apa sih. Biasanya kalau UV filternya yang chemical organik itu biasanya kalau di kamera UV itu bakal warnanya gelap banget. Nah, intinya adalah aku mau ngasih tau untuk reapply kalau lagi keringetan gini. Nah, justru malah lapisan sunscreen yang kita pakai itu berkurang banget kalau kita blotting pakai kertas minyak gitu dibandingkan tisu. Justru kalau kita kayak tap pakai tisu gini tuh malah lapisan sunscreennya tuh kayak berkurang sedikit gitu dibandingkan kertas minyak gitu. Abis ini aku bakal reapply kok, don't worry. Oh ya guys, by the way maaf banget kalau tadi kalian di klip sebelumnya kedengeran suara agak-agak berisik. Itu suara mini fan ya, kipas angin kecil, karena tadi aku kegerahan jadi aku nyalain kipas anginnya gitu. Sekarang udah aku matiin karena udah mulai filming lagi kan. Anyway, sekarang masuk ke bagian review. Akhirnya Kak Safia masuk ke bagian review. Ngoceh mulu dari tadi, aku pengen tahu reviewnya doang. Pasti ada kayak gitu kan. Oke, aku ingin bahas sedikit singkat aja mengenai packagingnya. Pertama, packaging boxnya. Pas datang tuh gila, aku lihat ini packaging boxnya tuh estetik banget gitu. Lihat gambar-gambar kayak planet-planetnya, matahari dan gambar orangnya tuh ini keren banget. Siapapun yang desain packagingnya, kalian keren gitu. Nah, satu hal mengenai tubnya itu aku pengen kasih tahu kalau bagian tutupnya ini tuh kenceng rapat banget, jadi kayak agak susah dibuka gitu. Entah di packaging tube aku doang atau kalian juga, atau emang aku yang kurang tenaga. Pokoknya agak kesulitan bukanya karena kenceng rapat banget. Nih aku tunjukin. Bisa deh. Tapi ini tetap agak berat gitu loh, berat yang kenceng gitu, ngerti kan kalian kalau tutup packagingnya bagus gimana gitu. Nah, mengenai sunscreennya, konsistensinya ini tuh creamy banget gitu, dan warna krimnya tuh, nah ini aku bingung deskripsinya. Warna krimnya tuh kayak bukan putih tapi kayak light cream, light beige, tapi agak keabuan gitu. Aku nggak tahu deskripsinya karena kalian kalau lihat di Instagramnya Studio Tropic kan warnanya kayak slightly kayak orangey gitu kan gitu. Tapi kalau berdasarkan kesan mata pakai mata aku tuh justru warnanya tuh kayak agak kayak butek keabuan gitu, kayak sebenarnya warna peachnya tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatannya, lebih kayak light beige, light cream dengan warna kayak sedikit keabuan gitu. Nah, terus kalau aku lihat dari dekat memang ada kayak bintik-bintik kecil, kayaknya sih itu skin fusion capsulesnya gitu ya. Nah, mengenai skin fusion capsulesnya ya, kan kalau dari cara pemakaian yang dikasih tahu sama Studio Tropicnya kan katanya setelah dituang ke tangan itu kan di mix dulu kan di tangan supaya capsulesnya pecah gitu kan, baru diaplikasikan ke kulit kita gitu. Nah, aku coba itu, ini ada klipnya, aku coba itu kok kayak ribet dan lama ya, jadinya aku langsung aja dari tubnya itu aku tuang ke tangan, langsung aku templokin ke muka dan mixnya di muka gitu loh, pecahin capsulesnya di muka langsung gitu. Aku nggak tahu apakah itu boleh atau enggak, tapi aku kayak gitu karena kalau mix di tangan tuh kayak ribet dan lama gitu kan, dan konsistensinya kan creamy banget ya. Jadi kalau mix kayak ancurin kapsul creamy-nya itu di tangan tuh kayak berantakan gitu, messy banget, dan aku nggak terlalu suka yang pakai skincare yang berantakan gitu, kayak aduh ribet banget, itu aja udah ribet, nggak usah ribet lah pakai sunscreen doang gitu kan. Nah, kan di claimsnya kan katanya 0% alkohol, emang nggak ada alkohol aku lihat di ingredientsnya, tapi bukan berarti
alkohol, nggak ada alkohol itu bagus ya, dan bukan berarti juga ada alkohol itu berarti jelek, karena sebenarnya ingredients alkohol itu kan ada tujuannya, fungsinya di sebuah formula, yaitu penetration enhancer gitu, bikin produknya itu tuh kayak penetrasi lebih dalam ke kulit kita gitu. Nah, ini 0% alkohol, dan terus juga ini katanya 0% fragrance, dan emang di ingredientsnya emang nggak ada fragrance, nggak ada flower extract whatsoever, nggak ada essential oils juga. Nah, terus juga waktu aku cium emang nggak ada wanginya sama sekali gitu, jadi ini aman ya bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian tertentu gitu. Nah, masih mengenai skin fusion capsulesnya, kan aku bilang dia bakal pecah gitu kan ketika di blend, dan pecahnya itu tuh kayak pecahin jadi pigmen warna tint gitu, dan juga skin benefitsnya gitu. Nah, waktu aku pakai tuh dia memang jadi warna itu merata dengan warna kulit kita gitu, emang kayak warna kulit gitu. Tapi karena ada 2 varian seperti yang tadi aku bilang di awal, itu memberikan hasil yang sedikit berbeda gitu. Kalau di aku sih yang varian beige ini kayak slightly darker, agak sedikit lebih gelap daripada warna kulit aku yang asli. Aku sih belum cobain yang beige, jadi aku nggak bisa membandingkan gimana. Tapi kalau di kulit aku yang varian peach ini, di kulit aku tuh kayak sedikit lebih gelap gitu, tapi nggak yang ketara banget bedanya gitu loh, masih termasuk aman lah gitu warna tintnya. Makanya kan namanya klaimnya sheer adjustable tint gitu, kayak adjustable, bisa disesuaikan sama kulit kita gitu, teknologi. Nah, masih mengenai si pigment tint dari sunscreennya. Nah, ternyata dia tuh sebenarnya dia tidak memberikan sheer coverage, tapi menurut aku lumayan medium coverage lah gitu, karena dia ternyata bisa mengcover bekas jerawat aku di pipi, terus juga kemerahan di hidung gitu, dan juga area bawah mataku yang gelap gitu. Nah, aku kagetnya tuh dia tuh juga bisa mengcover area kemerahan di sekitar hidung aku, karena aku pikir kalau color corrector itu kan yang fungsinya untuk apa, mengcover, memperbaiki warna di yang kemerahan itu kan biasanya color corrector warna hijau kan, tapi ini color corrector peach bisa untuk meratakan warna kulit dan kemerahan di sekitar hidung aku gitu. Jadi keren ya gitu, padahal peach corrector itu bukan tugasnya untuk area kemerahan gitu loh. Keren banget gitu. Nah, terus yang aku rasain adalah dia tuh hasilnya tuh dewy gitu. Dia hasilnya bukan satin, bukan matte, dan bukan skin finish, tapi dia beneran dewy gitu. Tapi bukan yang overly glowing yang basah becek itu, enggak, tapi yang dewy yang bagus lah gitu, yang sehat gitu. Nah, terus juga yang aku rasain adalah ketika aku ngeblend dia tuh di kulit, dia tuh terasa silky smooth gitu, beneran smooth gitu. Kalau aku bandingin sih sebenarnya feels ketika di blend tuh mirip dengan sunscreennya makeover yang baru itu, yang Urban Defense sunscreen. Nah, feelsnya tuh sama kayak silky smooth gitu ketika diratain. Bedanya adalah kalau si sunscreennya Sudi Tropic ini konsistensinya creamy banget, sedangkan kalau konsistensi dari sunscreennya makeover itu agak-agak kayak gel cream gitu, pokoknya yang lebih cair gitu. Ini lebih creamy gitu. Selanjutnya mereka kan klaimnya memberikan sheer adjustable tint dan no white cast kan, dan seperti yang kalian lihat, no white cast at all yo. Nah, itu yang aku suka gitu. Nah, selanjutnya adalah si sunscreen ini tuh karena dia ada tint warnanya gitu ya, pigmennya gitu, jadi kalian kalau pakai ini tuh harus hati-hati, karena kalau kalian pakai baju yang warnanya terang kayak warna putih gitu, dia bakal bikin kotor gitu. Kemarin aku pakai ini ya, terus aku pakai t-shirt warna putih. Nah, terus di area yang pinggir-pinggirnya sini tuh jadi malah kena sunscreennya gitu loh. Jadi kayak ada warna-warna kayak beige gitu dari sunscreennya gitu kan. Aduh jadi kotor baju gua gitu. Jadi saran aku, kalian kalau mau pakai ini hati-hati aja gitu, jangan sampai kena baju. Dan kalaupun kena baju jangan lupa dicuci ya karena bakal kelihatan kotor, jorok banget. Nah, yang terakhir dari bagian review ini,
Ini adalah poin penting yang biasanya kalian ingin tahu dari sebuah produk sunscreen. Apakah dia bikin perih di area sekitar mata? Karena kan kita biasanya pakai sunscreen itu juga di bagian kelopak mata juga kan gitu. Nah, apakah dia bikin perih? Sejujurnya iya. Awalnya sih pas aku coba kan kayak agak perih gitu kan. Terus beberapa hari kemudian aku pakai, bukan agak perih lagi sih gitu. Kalau kalian keringetan atau berminyak whatsoever gitu kena mata, perih coy, serius. Walaupun aku baca di bagian comments di postingannya Studio Tropic kan ada yang nanya, Min, ini sunscreennya bikin perih nggak gitu. Kalau kata admin Studio Tropicnya sih, karena dia tidak mengandung alkohol dan fragrance, dia tidak akan bikin perih di area sekitar mata gitu. Tapi kok pas aku cobain perih gitu kan, jadi salah aku kah atau gimana gitu. Tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri di kulit aku, dia bikin lumayan perih lah di area sekitar mata. Jadi kalian perlu hati-hati kalau pakai ini gitu, mendingan diset lah pakai powder gitu. Oke, that's the end of this review video. Itu aja review aku mengenai produk SPF Skin Pretty Filter Hybrid Sunscreen dari Studio Tropic. Semoga review aku membantu, semoga info tambahannya bisa dipahami dan jadi memperluas wawasan kalian mengenai apa yang terjadi di luar sana mengenai UV filter dan Reef Safe. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.